Beberapa wilayah memang dikenal sebagai tempat misterius. Tak heran kenapa jarang ada orang yang menapakkan kaki di tempat seperti itu. Contohnya seperti hutan belantara yang merupakan salah satu tempat penuh dengan hal yang tak terduga. Luas hutan sendiri memang hanya 7% dari seluruh permukaan bumi dan menjadi rumah bagi kira-kira setengah makhluk hidup di planet ini. Maka dari itu banyak dari kita yang belum tahu hal apa saja yang disembunyikan dari dalam hutan. Nah, berikut ini ada beberapa temuan yang tak terduga dari dalam hutan. Yang pertama ada kota putih Dewa Monyet. Dulu pernah diceritakan nih kalau ada kota besar jauh di dalam hutan di bagian selatan Amerika saat zaman penaklukan suku Aztec. Kota itu disebut sebagai kota yang kaya dan kuat. Namun anehnya yang menguasai kota tersebut dipercaya sebagai Dewa Monyet yang sangat kuat. Awal mulanya ditemukan kota itu pada tahun 1544 oleh Oscar Honduras yang menceritakan pengalamannya melihat kota misterius dari atas gunung ke Raja Spanyol melalui sebuah surat. Sampai akhirnya pada tahun 1939 seorang penjelajah bernama Theodore Moore mengklaim kalau ia berhasil menemukan kota misterius itu yang diyakini sebagai White City of Monkey God. Namun setelah itu keberadaan pasti kota tersebut tak pernah terungkap karena Moore ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya. Akan tetapi tahun-tahun terakhir ini dilakukan kembali ekspedisi oleh para arkeolog di hutan Honduras dan menemukan puluhan artefak termasuk kapal dengan pegangan berbentuk burung bangkai, nampan tanah liat dengan kepala jaguar, dan singgasana batu yang diukir dengan bentuk jaguar. Lalu berikutnya ada kota bangsa Maya yang ditemukan melalui petunjuk bintang. Kota ini berhasil ditemukan di sebuah hutan Yucatan, Meksiko oleh remaja berumur 15 tahun dari Quebec, Kanada bernama William Gedori. Ia menemukan kota tersebut setelah menggabungkan ilmu astronomi dari suku Maya dengan foto-foto satelit modern. Awalnya Gedori merasa heran karena masyarakat Maya kuno membangun kota di tengah hutan yang jauh dari sungai dan memilih pegunungan yang tidak ramah untuk dihuni. Lalu William pun memutuskan untuk mengaitkannya dengan angkasa karena bangsa Maya diyakini menyembah bintang. Sampai akhirnya ia menemukan teori nih kalau bangsa Maya membangun kota-kota mereka agar sejajar dengan konstelasi bintang. Dan bintang yang paling teranglah yang menunjukkan kota paling besar yang dibangun oleh bangsa Maya. Memang belum ada orang yang ke sana untuk melakukan analisis langsung. Hal itu dikarenakan lebatnya tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi dari satelit terungkap kemungkinan adanya kompleks piramida tersembunyi di bawah kanopi hutan. Lalu yang selanjutnya ditemukannya bola batu raksasa di Costa Rica. Pada tahun 1930-an, para pekerja konstruksi yang sedang membuka jalan untuk penanaman pohon pisang di tengah hutan menemukan bebatuan besar yang bentuknya bulat sempurna seperti bola. Bebatuan tersebut muncul secara misterius dengan diameter mencapai 8 kaki dan beratnya hingga 16 ton. Sampai saat ini tidak diketahui bagaimana batu-batu itu bisa ada di sana. Pasalnya batu tersebut ditemukan jauh dalam hutan terpencil. Kemudian ada juga patung kepala raksasa yang terletak di hutan Guatemala. Patung kepala raksasa ini memang menjadi pemandangan ikonik sekaligus misterius. Bagaimana tidak, banyak orang yang bertanya-tanya gimana caranya patung-patung itu bisa terukir dengan rapih dan berada di hutan tersebut. Tak sedikit juga yang berspekulasi kalau patung-patung itu tak dibuat oleh manusia, mengingat pada zaman dulu teknologinya belum secanggih sekarang. Menurut para ahli, patung tersebut diperkirakan dibuat saat periode Olmec yang berkembang antara 1400 hingga 400 sebelum Masehi. Beberapa orang pun percaya kalau di bawah patung-patung itu terdapat jenazah manusia. Selanjutnya ada sungai mendidih di hutan Amazon bagian Peru. Dulu pernah ada legenda lokal yang mengatakan kalau terdapat sebuah sungai yang airnya mendidih dan bisa membunuh siapa saja yang jatuh ke dalamnya. Kisah itu pun akhirnya sering didengar oleh orang-orang, termasuk seorang anak kecil bernama Andres Russo. Karena cerita itu masih terus melekat di telinganya, Russo lalu memutuskan untuk menjadi seorang ahli geofisika dan mencari keberadaan sungai mendidih.
Sampai akhirnya pada suatu hari, ia dan bibinya yang sedang mendaki ke hutan Amazon berhasil menemukan sungai tersebut. Suhu air di sungai itu rata-rata 86 derajat Celcius, dan suhu yang paling tinggi mencapai 98 derajat Celcius. Namun uniknya, sumber panas dari sungai tersebut bukanlah dari gunung vulkanik, karena jarak gunung vulkanik terdekat adalah 700 km, yang jaraknya sama seperti dari Jogja ke Bali. Menurut tim peneliti Ruzo, kemungkinan air ini berasal dari Andes yang kemudian meresap ke tanah dan dipanaskan oleh panas bumi, lalu muncul di Amazon sebagai sungai mendidih.